Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Daerah Siang. Pemirsa, Sindikat Perdagangan Makanan Kadaluarsa berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Batang. Petugas berhasil mengamankan 3 tersangka beserta sejumlah barang bukti makanan yang sudah lewat masa kadaluarsanya. Sindikat Perdagangan Makanan Kadaluarsa berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Batang. Petugas berhasil mengamankan 3 tersangka beserta sejumlah barang bukti makanan yang sudah lewat masa kadaluarsanya. Dalam melancarkan aksinya, sindikat ini membeli makanan kadaluarsa dari pabrik, kemudian memilah dan merubah bulan dan tahun kadaluarsa yang tertera di kemasan. Selanjutnya, barang-barang tersebut dijual kembali ke pedagang. Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun mengungkapkan, pengungkapan itu sendiri berkat adanya laporan dari masyarakat yang melapor adanya rumah di Desa Kebumen, Kecamatan Tersono yang dikontrak oleh beberapa orang. Rumah tersebut dipergunakan sebagai gudang untuk menyimpan makanan yang sudah kadaluarsa. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas kemudian melakukan pengecekan dan menemukan beberapa produk makanan dan minuman berbagai jenis dan merek dalam kondisi kemasan sebagian kotor. Pada saat dilakukan pemeriksaan, tulisan tanggal kadaluarsa pada kemasan ternyata sudah habis. Selain itu, ada juga sebagian yang tanggal kadaluarsa sudah dihapus. Dan ada juga tanggal kadaluarsa masih berlaku sampai bulan November sampai Desember. Atas temuan tersebut, petugas dari Satreskrim Polres Batang kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Arfan Septiadi, Teguh Sani Saputra, keduanya warga Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas dan ditangkap di wilayah Klaten. Selain itu juga ada M. Susanto, warga Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang dibekuk di rumahnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan para tersangka, diketahui jika makanan kadaluarsa itu berasal dari wilayah Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, dan Jawa Timur. Pada saat dibeli, kemasan makanan tersebut dalam keadaan kotor dan sebagian besar sudah melewati batas masa tanggal expired atau kadaluarsa. Makanan yang sudah dibersihkan dan batas kadaluarsanya diperbaharui tersebut kemudian dipacking lagi untuk kembali dijual di berbagai wilayah. Di antaranya dijual ke Bandung, Brebes, Cilacap, Malang, dan Yogyakarta. Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 62 Jungto pasal 8 ayat 1 huruf D atau huruf A UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 143 UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Terakhir yang menurut saya alhamdulillah berhasil kita ungkap karena ini kejahatannya terkait perlindungan konsumen dan pangan. Jadi jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Batang berhasil mengungkap peredaran bahan-bahan makanan, minuman, ataupun produk-produk lainnya yang sudah kadaluarsa, expired. Nah, peredaran ini tentu berbahaya buat kesehatan. Mungkin ada warga rakyat kita yang kondisi fisiknya lagi lemah, bisa langsung sakit, atau ada yang tidak langsung merasakan dampaknya, tapi setidaknya masuknya zat-zat yang sudah kadaluarsa ini tentu membahayakan kesehatan. Ya. Di sini bisa saya lihat, sebelum saya lanjut, terhadap pengungkapan kasus ini telah diamankan 3 tersangka, di mana 2 tersangka ditangkap di wilayah Klaten, 1 di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Jadi gudangnya di Desa Kebumen, Kecamatan Tersono. Ya. Ini sudah diungkap 31 Juli, cuma memang yang tersangkanya di Sidoarjo itu baru kita amankan seminggu 2 minggu karena sempat ada usaha-usaha mengelak dari kejaran penyidik. Untuk awalnya kita sebenarnya main pakan ternak, ya karena semua harga ini di sini harga per kilogram. Jadi rata-rata semua produk ini harga per kilogram. Kalau per kilogram
acuan kita pasti murah dan rata-rata 5.000. Ada juga barang-barang khusus yang harganya lebih dari itu, ada yang 10.000, bahkan ada yang lebih dari itu. Dengan harga kilogram ini jatuh, kalau kita sudah proses, kita jual per piece, otomatis kita ada acuan untuk marginnya lebih tinggi, istilahnya keuntungannya lebih tinggi gitulah. Kalau sudah diproses. 50%. Ya kalau sudah bersihnya, kalau kotornya sih ya. Karena kita kan setiap pembelian per produk itu pasti kita sortir juga. Ada yang bocor, ada yang takut, ada yang tengik dan sebagainya. Kalau secara lidah ya, secara tes lidah. Jadi tetap kita sortir dulu, kita pilah dulu. Habis itu setelah kita pilah, kita hapus masa expirednya, masa kadaluarsannya, tanggal bulan tahun. Nah, penghapusannya biasanya kita menggunakan thinner, pakai cairan thinner, membersih cat itu, seperti ini. Saif Robani, Batik TV melaporkan.